Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan materi untuk UAS, ujian akhir semester 2, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anastasia Biestra. Saya prodi manajemen sore A. NIM saya 2892 150 199. Nama saya ulang lagi, Anastasia Biesta, NIM-nya 2892 150 199, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu saya Ibu Eva Masrifah, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu adalah tentang pasar uang atau money market. Nah, jadi money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang ini merupakan pasar likuiditas primer yang pelaku utama dalam pasar uang itu meliputi lembaga-lembaga keuangan, itu misalnya ada bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan besar, misalnya itu perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Terus juga ada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ada juga individu yaitu rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi pasar uang. Nah, jadi pasar uang ini pada prinsipnya merupakan sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Selanjutnya yaitu mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Terus memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, jadi pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Nah, pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Nah, jadi SBI ini sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SPBU ini berfungsi sebagai ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Jadi SBI itu untuk mengurangi dan SPBU itu untuk menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar uang. Nah, jadi pasar uang itu mempunyai karakteristik yang menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Terus mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan.
lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Pada waktu yang sama, pasar uang yang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus, dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Selanjutnya yaitu tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Jadi tujuan si pasar uang ini dari pihak yang membutuhkan dana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi modal kerja, membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing, penyelesaian utang piutang antar bank, peserta clearing yang berbentuk surat-surat berharga. Sedangkan dari pihak yang menanamkan dana bertujuan untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu dan membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Yang pertama itu risiko pasar atau interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang selanjutnya, yang kedua ada risiko investment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa risiko investment adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga yaitu risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampu peminjam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian. Yang selanjutnya ada risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko valuta atau currency or exchange rate risk. Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam ada risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang selanjutnya adalah marketability atau liquidity risk. Jadi resiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh. Seperti itu. Lanjut ke fungsi pasar uang. Nah, jadi fungsi pasar uang yaitu pasar uang itu sebagai wadah atau sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya.
Terus berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Dalam sistem perekonomian, pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Contohnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk memenuhi biaya operasionalnya. Di sini pasar uang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana, menutup kekurangan dengan pinjaman jangka pendek apabila pengeluaran dana melebihi penerimaan. Terus fungsi pasar uang. Terus selanjutnya adalah instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang itu sendiri adalah surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang yang bermacam-macam. Yang pertama itu adalah treasury bills. Jadi treasury bills atau T-bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Jadi T-bills ini memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. Nah, T-bills ini tidak dimanfaatkan sebagai sarana investasi bagi lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan yang memiliki kelebihan dana. Dengan penempatan kelebihan dana tersebut, di samping memperoleh penghasilan atau bunga juga sebagai cadangan likuiditas, sebagai sarana investasi instrumen pasar, uang ini mempunyai berbagai kelebihan, yaitu tidak beresiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau bank sentral. Yang kedua itu mempunyai pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi kerugian apabila investor menjadi surat berharga untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah sangat kecil. Nah, perusahaan atau lembaga yang menjadi investor utama dalam T-bills ini antara lain bank sentral, bank-bank umum, mutual funds, BUMN, lembaga-lembaga keuangan non-bank, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah negara lain, dan juga individu. Yang selanjutnya adalah commercial paper. Commercial paper merupakan proses yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Jadi CP ini dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian, proses di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat si CP ini jatuh tempo. Jangka waktu CP ini berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Pada umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga penerbitan, sehingga tidak perlu menggunakan penjamin atau underwriter emisi. Tetapi beberapa penerbit karena alasan tertentu menggunakan arranger dalam penerbitannya. Arranger ini pada umumnya merupakan bank-bank umum yang berfungsi sebagai perantara antara pemodal atau penerbit. Namun mereka tidak bertanggung jawab atas terjual atau tidak terjualnya CP yang diterbitkan. Yang ketiga adalah Negotiable Certificate of Deposit atau CD. Nah, jadi instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu, sertifikat deposito diterbitkan oleh bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun.
Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tapi apabila pemegang instrumen tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, maka mereka dapat menjualnya kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. Di samping itu, deposito berjangka selalu diterbitkan dengan atas nama sementara. Yang keempat adalah Bankers Acceptance, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang dan untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted. Apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek, maka Bankers Acceptance merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindah tangankan. Pada dasarnya, memberi alternatif untuk mendapatkan kredit pada saat barang-barang yang diekspor dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. Nah, proses dalam perdagangan luar negeri, Bankers Acceptance ini merupakan jangka waktu jatuh temponya itu jangka pendek, yaitu berkisar 30 sampai 180 hari. Yang kelima adalah Bill of Exchange. Nah, suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Surat wesel harus berisikan hal-hal sebagai berikut. Jadi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayar, penetapan hari bayarnya, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, nama orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran, tanggal dan tempat surat wesel ditarik, tanda tangan orang yang mengeluarkan, jangka waktu jatuh tempo wesel ini umurnya berkisar 6 sampai 180 hari. Yang keenam ada repurchase agreement atau repo, yaitu transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dulu. Nah, surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat yang dapat diperjualbelikan seperti SBI, SBPU, SPBU, CD, dan T-bills. Yang ketujuh ada sertifikat Bank Indonesia. Pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Nah, SBI ini sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter untuk mengendalikan lelang harian. Jadi tujuannya yaitu membeli adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan. Dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang. Berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU ditinjau dari jenis transaksi atau warkatnya sesuai surat sanggup dan surat weselnya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.